Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang energi tak terbarukan. Kami yang beranggotakan Muhammad Tohari dengan NIM 207200020, Nafa Mamluah dengan NIM 207200022, dan Nafi Mamluah dengan NIM 207200023. Saya Nafi Mamluah akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian energi tak terbarukan. Energi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan. Energi tak terbarukan yang lebih dikenal dengan energi fosil merupakan energi yang diambil dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di bumi dan tidak dapat diperbaharui lagi. Energi tak terbarukan diperoleh dari sumber daya alam yang membutuhkan waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Hal ini dikarenakan waktu terbentuknya sangat lama dan cara terbentuknya lingkungan tempat terkumpulkan bahan dasar sumber energi tergantung dari proses dan keadaan geologi tempat tersebut. Contoh dari energi tak terbarukan yaitu bahan bakar fosil yang terbentuk karena adanya proses alami berupa pembusukan dari makhluk hidup yang sudah mati dalam jangka waktu yang lama. Bahan bakar fosil yang banyak dikenal yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Saya Muhammad Tohari, NIM 207200020. Di sini saya akan melanjutkan subbab berikutnya yaitu macam-macam energi tak terbarukan. Yang pertama yaitu batu bara. Batu bara merupakan mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap. Batu bara terbentuk dari proses pengendapan serta perubahan kayu-kayu besar yang tertimbun di dalam rawa-rawa dan memerlukan proses yang sangat lama serta membutuhkan kondisi lingkungan yang spesifik. Selanjutnya yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan senyawa hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa kehidupan purbakala, baik hewan maupun tumbuhan. Sisa-sisa fosil hewan dan tumbuhan akan berubah menjadi senyawa-senyawa minyak setelah terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun. Minyak bumi pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Sebagian besar, minyak bumi mengandung seri alkana yang bervariasi dalam komposisi dan kemurniannya. Kemudian yang ketiga adalah gas alam. Gas alam merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berbentuk gas yang terdiri dari metana CH4. Gas ini diproduksi melalui pembukusan oleh bakteri anaerobik dan bahan-bahan organik selain dari fosil, maka disebut biogas. Saya Nafa Mamluah akan menjelaskan tentang sumber energi tak terbarukan. Di antara sumber energi tak terbarukan ialah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik dan merupakan hasil akumulasi dan material organik pada suatu pengendapan tertentu. Minyak bumi. Minyak bumi berasal dari sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut ya pada jutaan tahun yang lalu, yang mana binatang kecil dan tumbuhan ini mengendap dan mendapat tekanan dari lempeng bumi, sehingga secara alami laut akan berubah menjadi minyak bumi. Gas alam merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas yang terdiri dari metana. Sumber energi tak terbarukan ini menunjukkan bahwasannya energi ini tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang cepat, oleh karenanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Manfaat energi tak terbarukan. Di antaranya adalah manfaat dari batu bara, manfaat dari minyak bumi, dan manfaat dari gas alam.
manfaat energi tak terbarukan, di antaranya adalah batu bara. Manfaat dari batu bara ialah sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, mendukung produksi aluminium, menghasilkan produk gas, membantu industri produk baja, menjadi bahan bakar berbentuk cair, dan bahan baku semen. Manfaat dari minyak bumi yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, contohnya pada motor dan mobil, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dalam bidang konstruksi, contohnya adalah pembuatan pipa rumah dan industri. Sebagai pelumas pada mesin, contohnya adalah pada oli. Dalam bidang pertanian, manfaat dari minyak bumi adalah sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Dalam industri kimia, pemanfaatannya yaitu sebagai pengoperasian mesin. Dan manfaat dari sumber produksi polimer, yaitu sebagai industri plastik. Manfaat dari gas alam ialah sebagai pembangkit listrik tenaga uap, sebagai bahan bakar industri ringan, sebagai bahan baku dari petrokimia dan cat, sebagai komoditas energi untuk ekspor, yaitu liquefied natural gas atau biasa disingkat dengan LNG. Ketersediaan energi tak terbarukan, semakin bertambahnya waktu itu semakin berkurang karena pemanfaatannya yang terus-menerus. Yang pertama yaitu ketersediaan minyak bumi. Ketersediaan minyak bumi saat ini jumlahnya terbatas di alam karena jumlahnya semakin berkurang, dan minyak bumi termasuk energi yang tidak terbarukan. Maka dari itu kita harus bijak dalam penggunaannya. Ketersediaan batu bara. Saat ini cadangan batu bara global di Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9. Meskipun Indonesia menempati peringkat ke-9, akan tetapi Indonesia juga harus mampu menyeimbangi penggunaan batu bara agar suatu saat nanti tidak akan habis pada masa mendatang. Ketersediaan gas alam. Ketersediaan cadangan gas alam di Indonesia saat ini sangatlah besar. Di Indonesia itu memproduksi sekitar 2 kali lipat gas alam yang dikonsumsi. Hal ini tidak berarti bahwasanya produksi gas domestik memenuhi permintaan gas domestik. Oleh karena itu, dalam penggunaan gas alam harus menggunakan dengan bijak karena kita tidak tahu kebutuhan pada masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.